Ani. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Pembacaan firman Tuhan di tengah-tengah kita pada saat hari ini terambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 12. Mazmur 139 ayat 1 sampai 12. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Ayat emas renungan kita pada saat hari ini tertulis dalam Mazmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Saudara, kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Dalam jangkauan Allah, setelah seorang petugas menggeledah saya pun masuk ke dalam gedung penjara, menandatangani daftar pengunjung dan duduk di lobi yang ramai. Saya berdoa dalam hati, sambil memperhatikan orang-orang dewasa yang gelisah dan anak-anak yang mengeluh karena harus menunggu. 1 jam lebih kemudian, seorang penjaga penjara memanggil sejumlah nama termasuk nama saya. Ia membawa kami ke dalam sebuah ruangan dan menyuruh kami duduk di kursi yang telah disediakan. Kemudian putra tiri saya yang duduk di depan saya, di balik jendela kaca tebal yang memisahkan kami, lalu mengangkat gagang telepon. Ketika itu, perasaan tak berdaya pun menguasai saya. Namun saat saya menangis, Allah meyakinkan saya bahwa putra tiri saya masih berada dalam jangkauannya. Dalam Mazmur 139, Daud berkata kepada Allah, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Segala jalanku Kau maklumi. Pertanyaannya mengenai Allah yang Maha Tahu mendorongnya untuk menyukuri pemeliharaan dan perlindungannya yang begitu intim, saudara. Ketika takjub melihat luasnya pengetahuan Allah dan betapa dalamnya jamahannya, Daud mengajukan 2 pertanyaan retoris. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Ayat 7-nya, saudara. Ketika kita tahu
Ketika kita atau orang-orang yang kita kasihi terjebak dalam situasi-situasi yang membuat kita putus asa dan tak berdaya, tangan Allah tetap kuat dan kukuh. Bahkan saat kita merasa sudah terlalu jauh untuk diampuni, tangannya tidak kurang panjang untuk menjangkau kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, oleh Dixon, Allah mengenal umatnya secara pribadi dan intim. Kebenaran itu terungkap jelas lewat perkataan Daud dalam Mazmur 139. Ia berkata bahwa Allah menciptakan setiap bagian badan. Setiap bagian badan kita. Dan semuanya tercatat di dalam bukunya. Hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun mulai. Nabi Yesaya dan Yeremia menguatkan kebenaran itu dalam Yesaya 49 ayat 5. Baik dalam Yeremia 1 ayat 5. Di kemudian hari Yesus menyatakan, "Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Dalam Yohanes 10 ayat 14. Dia bahkan tahu jumlah rambut di kepala kita. Matius 10 ayat 30. Rasul Paulus menulis, kita adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kita. 1 Korintus 3 ayat 16. Kemudian ia menambahkan, orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Dia bahkan lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Oleh Kieda, saudaraku dikasihi Tuhan, bagaimana mengetahui luasnya jangkauan Allah mempengaruhi iman kita? Bagaimana Dia telah menghibur Anda? Bagaimana telah menghibur kita pada saat kita merasa putus asa dan tak berdaya? Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang Maha Kasih, tolonglah kami untuk mengingat bahwa Engkau selalu bersedia dan sanggup menjangkau kami dan orang-orang yang kami kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati, melindungi, dan menjaga dimanapun melangkah. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, apabila baru pertama kali berjumpa dalam channel ini, Bapak Ibu silakan tekan tombol subscribe-nya, pilih ikon loncengnya, supaya setiap video-video terbaru boleh Bapak Ibu dapatkan dengan gratis. Dalam saluran ini saudara, kita saling mendoakan. Kita mendoakan seluruh para pendengar setiap hari. Baik Bapak Ibu, demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin, amin, amin.